Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Jayanti dari kelompok 6. Di sini saya akan memberikan sedikit review terhadap makalah dari kelompok 13 tentang aliran-aliran dalam memahami peran hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Menurut Kamelu, sebagaimana dikutip oleh Nindyo Pramono, ada 3 kutub pemikiran yang mempengaruhi upaya memahami hubungan atau fungsi peran hukum dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu aliran radikal. Aliran radikal yang mempertentangkan konsep role of law dan mempersoalkan kembali rasionalitas. Hukum terutama dikaitkan dengan paham liberal. Masyarakat liberal hanya memperluas rules bukan rule of law atau hukum. Khusus dalam bidang ekonomi, rules tersebut tidak lain adalah mekanisme pasar. Yang kedua yaitu aliran moderat, aliran yang dipelopori oleh Solum, Clark, Dalton, dan Tusnap beranggapan bahwa mempertentangkan hukum dalam ideologi liberal yang mengagungkan kebebasan berkontrak selain terlalu radikal juga tidak realistis, sebab tidak ada satu negara pun di dunia yang mengesampingkan hukum karena alasan ideologi. Realitas menunjukkan sebaliknya, rule of law justru tetap diperlukan atas dasar rasionalitas tersendiri dan etik tanpa memandang ideologi. Sedangkan yang selanjutnya yang ketiga yaitu aliran yang menekankan pada norma perspektif tentang hubungan hukum dan ekonomi. Aliran ini mengemukakan asumsi bahwa regulasi di bidang ekonomi telah melahirkan aneka norma perspektif berdasarkan asas pembagian kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan pemerintahan suatu negara mempunyai kompetensi untuk meregulasi ekonomi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hukum sebagaimana dipahami sebagai suatu tatanan yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat itu ada, seberapa banyak atau sedikitnya suatu masyarakat ada hukum yang menentukan pola interaksi di dalamnya. Sekecil apapun hukum tersebut tertulis maupun tidak, dengan kata lain, tidak ada masyarakat tanpa hukum dan sebaliknya tidak ada hukum tanpa adanya masyarakat. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, hukum juga berubah dari satu masa ke masa lain seiring dengan kebutuhan anggota masyarakat yang terkait di dalamnya. Pada tahap awal, hukum hanya berupa norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat, di mana mereka akan mendapat hukuman apabila melanggarnya. Seperti norma sopan santun, mereka akan mendapat hukuman bila melanggarnya. Norma sopan norma sopan santun ini merupakan hukum yang tidak tertulis bagi suatu masyarakat sederhana yang akan menghukum pelanggarnya dengan mengucilkan dari lingkungannya atau menghardik bila pelakunya ini lebih muda. Dari hukum yang sederhana ini kemudian berkembang menjadi hukum yang lebih kompleks dengan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Semakin kompleksnya bidang yang diatur hukum membentuk sebuah sistem hukum untuk mensinergikan bidang-bidang tersebut sehingga tercapai hukum dalam sebuah susunan yang saling menguatkan. Adapun aspek-aspek pengubah hukum ini baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, aspek pengubah hukum ini adalah sosial budaya, ekonomi, politik, supremasi hukum, pendidikan, construction of jurisprudence, serta keadaan genting dan memaksa. Sedangkan di kaca internasional, aspek pengubah hukum ini adalah globalisasi yang ditunjukkan oleh banyak hal, yaitu kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi, kesepakatan regional, kesepakatan internasional, dan kesepakatan multilateral. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.